Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, perkenalkan nama saya Ivan Madi. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sebuah tugas kuliah ataupun memaparkan, yaitu tugas kuliah mata kuliah perpustakaan digital dengan dosen Ibu Siti Aminah. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan tugas ini, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya telah siap dan telah selesai mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan. Nah, jadi pada kesempatan ini saya ingin membahas sebuah judul, yaitu promosi layanan perpustakaan digital. Nah, saya rasa kawan-kawan sudah pada tahu nih apa itu promosi, apa itu layanan, apa itu perpustakaan digital. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengupas lagi gitu, akan mengulang lagi gitu apa pengertiannya, dan apa saja sih kegiatan yang ada ataupun hal-hal yang mendukung dalam kegiatan dalam pelaksanaan promosi perpustakaan digital tersebut. Nah, nanti bakalan kita kupas ya. Oke, langsung aja deh ya. Nah, di sini telah dijelaskan bahwa promosi adalah mekanisme komunikasi persuasif pemasaran dengan memanfaatkan tenet-tenet hubungan masyarakat. Promosi merupakan forum pertukaran informasi antara organisasi dan konsumen dengan tujuan untuk memberikan informasi tentang produk atau jasa yang disediakan oleh organisasi tersebut, sekaligus membujuk konsumen untuk bereaksi terhadap produk atau jasa tersebut. Nah, dari uraian penjelasan tersebut dapat kita pahami bahwa promosi tersebut adalah proses komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi masyarakat, membujuk, mengenal suatu barang atau jasa yang ditawarkan oleh seseorang terhadap khalayak umum gitu. Jadi masyarakat dapat menikmati dari apa yang dipromosikan tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu pelayanan. Jadi pelayanan itu dapat diartikan adalah suatu kegiatan atau aktivitas dalam memberikan jasa layanan kepada pengunjung perpustakaan tanpa membedakan status sosial, ekonomi, dan status lainnya. Selanjutnya adalah perpustakaan digital. Perpustakaan digital adalah perpustakaan yang memiliki koleksi sebagian besar dalam bentuk format digital dan dapat diakses melalui jaringan internet atau jaringan online, dan kita dapat mengaksesnya tanpa harus datang ke perpustakaan. Kita tidak dibatasi atas ruang dan waktu, hanya saja kita harus mempunyai paket atau jaringan internet. Nah, dari beberapa pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa promosi layanan perpustakaan digital itu adalah di mana kita memiliki cara-cara tertentu dalam mengajak, mempengaruhi, menghimbau para khalayak umum agar mau gitu datang ke perpustakaan, menikmati koleksi dan lain-lainnya. Nah, dalam melaksanakan promosi layanan perpustakaan dapat dilakukan beberapa kegiatan yang dapat meningkatkan simpati dan menarik perhatian pengguna agar mau berkunjung ke perpustakaan tersebut. Nah, kegiatan yang dapat kita lakukan dalam mempromosikan suatu perpustakaan di bagian layanannya ada beberapa. Yang pertama adalah pameran. Pameran merupakan sarana penyampaian informasi pada hadirin dalam jumlah yang sangat besar berbagai aspek jasa, informasi, penyajian. Seperti yang kita ketahui bersama kawan-kawan bahwa pameran itu adalah suatu pajangan yang diletakkan pada suatu perpustakaan, tapi bukan di dalamnya, melainkan di luar, di lingkungan perpustakaan maupun di lingkungan manapun. Dalam suatu pameran nantinya akan dipamerkan suatu koleksi dan bahan-bahan koleksi yang ada di perpustakaan. Nah, tujuan pameran tersebut adalah agar koleksi bahan dari perpustakaan tersebut agar dapat dikenal oleh masyarakat umum gitu. Dan diharapkan adanya timbul gitu
timbul minat untuk datang ke perpustakaan. Dari pameran tersebut kita berharap nantinya tidak ada lagi potret-potret tentang perpustakaan, dimana kebanyakan orang berpikiran perpustakaan itu hanya tempat buku, hanya tempat koleksi yang usang gitu, terus bangunannya yang nggak sesuai ya. Jadi dengan adanya pameran ini kita akan mengubah mindset masyarakat gitu. Nah, pameran ini juga merupakan kegiatan yang sangat mudah gitu, tanpa harus mengeluarkan dana yang relatif banyak. Yang kedua itu adalah ceramah dan seminar. Nah, ceramah dan seminar ini cukup menarik kawan-kawan, karena dalam melaksanakan kegiatan tersebut kita tidak perlu mengeluarkan biaya yang begitu banyak gitu. Karena kita di sini hanya perlu mengundang public figure atau seorang pemateri yang akan mengisi diskusi kita gitu. Nah, bisa kita artikan bahwa ceramah dan seminar adalah suatu acara formal ataupun non formal yang dilakukan dalam suatu ruangan ataupun di luar ruangan, yang didatangkan seorang pemateri ataupun public figure untuk menyampaikan informasi kepada khalayak umum yang akan didengar oleh respondennya. Dengan mengadakan kegiatan ceramah dan seminar, nantinya akan mendapatkan sebuah interaksi langsung ataupun tatap muka langsung, sehingga dapat memberikan kejelasan dan pelayanan yang sesuai yang kita harapkan. Dan tentunya masyarakat akan mau untuk berkunjung ke perpustakaan. Yang ketiga adalah penyediaan rak display. Display merupakan sarana promosi yang semakin sering digunakan dalam menyampaikan dan informasikan pesan, jasa, atau ide dari suatu lembaga atau organisasi kepada publik. Nah, display itu dapat diartikan adalah usaha untuk menunjukkan, memperagakan atau pameran buku atau dokumen-dokumen yang ada di perpustakaan. Nah, jadi maksudnya di sini adalah penyediaan rak display di sini adalah di mana perpustakaan menyediakan rak-rak khusus gitu, rak-rak khusus yang berisikan koleksi perpustakaan dan bahan-bahan lain yang untuk dipublikasikan kepada khalayak umum atau masyarakat, sehingga masyarakat dapat melihat langsung dan menikmatinya langsung. Yang keempat adalah logo dan lambang perpustakaan. Nah, logo dan lambang merupakan suatu identitas dari suatu lembaga atau instansi dan merupakan pembeda antara satu instansi ataupun lembaga dengan instansi maupun lembaga lainnya. Nah, logo dan lambang merupakan ciri khas suatu instansi. Jika perpustakaan memiliki logo dan lambang yang menarik, maka secara psikologis akan membuat para pemustaka atau masyarakat khalayak umum jadi tertarik, sehingga adanya timbul rasa ketertarikan dan adanya rasa ingin memiliki gitu. Jadi para masyarakat ataupun pemustaka akan berbondong-bondong datang ke perpustakaan untuk menggunakan layanan yang ada di perpustakaan tersebut. Nah, yang kelima adalah lomba dan kuis. Nah, di sini perpustakaan bukan hanya tempat untuk mencari suatu koleksi atau bahan perpustakaan saja, tapi di sini perpustakaan juga bisa melaksanakan sebuah kegiatan yang melibatkan banyak orang, seperti lomba dan kuis. Lomba dan kuis tentunya yang bertajuk dengan perpustakaan, agar pemustaka tidak jenuh dan bosan berlama-lama di perpustakaan. Sehingga dengan adanya aktivitas tersebut, pemustaka lebih merasa nyaman dan kita pun akan melihat mereka lebih kelihatan semangat dan aktif gitu. Nah, lomba-lomba yang bisa kita ciptakan dalam perpustakaan tersebut seperti lomba bercerita, dongeng, penulisan informasi, menggambar, melukis, dan sebagainya. Tentunya dari lomba dan kuis tersebut untuk menarik dan memberikan suatu kegiatan kepada pemustaka agar lebih betah dalam perpustakaan tersebut. Nah, yang keenam adalah wisata perpustakaan atau rekreasi. Nah, di sini juga sangat menarik kawan-kawan, karena dalam
dalam suatu perpustakaan kita tidak hanya diperlihatkan adanya suatu bahan koleksi, suatu ini itu, tapi dalam perpustakaan kita diarahkan dalam suatu wahana ataupun tempat ataupun suatu panorama yang membuat hati kita bahagia gitu, sehingga kita dapat lama-lama gitu betah kita berada di perpustakaan tersebut. Dan tentunya pada wisata perpustakaan ini dapat memberikan suatu kebahagiaan bagi pemustakaan, karena dengan mereka sambil membaca buku mereka akan dimanjakan dengan panorama ataupun fasilitas yang ada, sehingga mereka seakan-akan berada di pantai, di gunung gitu, sehingga minatnya untuk membaca pun bakalan melunjak gitu. Nah, dalam wisata perpustakaan atau rekreasi ini tentunya perpustakaan harus mampu membuat suasana yang memang betul seperti di nuansa yang ada di bayangan pemustaka tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah yang ketujuh, yaitu website perpustakaan. Web atau sebutan lain dari website merupakan bagian fasilitas internet yang memuat halaman-halaman yang dapat diakses secara online. Melalui web ini orang dapat melihat isi web dari manapun sepanjang dan terkoneksi dengan internet. Nah, web perpustakaan ini sangatlah penting karena dengan adanya suatu web, pemustaka ataupun masyarakat luas bisa mengaksesnya tanpa harus datang ke perpustakaan. Misalkan ada seseorang itu belum mengenali suatu perpustakaan, maka dia bisa mengecek melalui HP-nya, gimana sih perpustakaan ini gitu, gimana sih sistemnya gitu. Nah, dengan adanya website ini, darinya yang tidak tahu bakalan tahu. Jadi pas datang ke perpustakaannya langsung biasa aja gitu, tidak ada lagi rasa kaku atau gimana gitu. Nah, dalam web perpustakaan ini akan memuat sebuah isi-isi tentang perpustakaan, baik itu dari pimpinan, sistemnya, dan lain-lainnya. Nah, manfaat dari website perpustakaan ini adalah kita dapat mengaksesnya dalam waktu 24 jam. Terus kita dapat menjangkau tanpa harus dibatasi ruang dan waktu. Tentunya harus terhubung dengan jaringan internet. Dan manfaat lainnya adanya rasa hubungan baik gitu antara perpustakaan satu dengan perpustakaan yang lain. Oke, yang selanjutnya adalah yang kedelapan, konser musik. Nah, industri hiburan merupakan industri yang sedang berkembang tentunya di Indonesia maupun di Aceh. Salah satunya industri hiburan yang berkembang yaitu industri musik. Dalam industri musik banyak sekali pihak-pihak yang terpengaruh, salah satunya dalam mempromosikan suatu perpustakaan. Konser musik sebuah strategi yang cukup efektif dalam mempromosikan suatu perpustakaan, karena dengan adanya konser musik adanya asumsi bahwa jikalau di suatu perpustakaan ada sebuah konser musik, maka para pengunjung akan beramai-ramai datang untuk menontonnya. Dan sembari melihat konser tersebut, mereka akan bisa juga menggunakan koleksi-koleksi yang ada di saat konser berlangsung gitu. Oke, yang selanjutnya adalah yang terakhir, yaitu yang kesembilan, kampanye politik. Nah, seperti yang saya pahami bahwa di sini kampanye politik bukanlah kita mengembanyakan suatu kandidat dalam suatu pemerintahan, tapi kampanye politik di sini adalah di mana perpustakaan bukan hanya memberikan informasi saja gitu. Bukan hanya memberikan bahan perpustakaan saja di dalam ruang lingkup perpustakaan, tapi di sini perpustakaan harus mampu menyeimbangkan perkembangan zaman, di mana perpustakaan dapat berupaya ataupun mendukung suatu, misalnya seperti anti korupsi gitu, transparansi gitu. Jadi di sini perpustakaan dapat melahirkan ide-ide baru dalam menangani suatu permasalahan yang terjadi di dalam ruang lingkup Indonesia gitu. Istilahnya perpustakaan di sini mampu gitu memberikan
suatu penyedia informasi dalam ruang lingkup sosial budaya gitu. Nah, hanya itu saja kegiatan-kegiatan yang dapat kita lakukan dalam mempromosikan suatu layanan di perpustakaan. Nah, sebenarnya bukan hanya beberapa poin ini saja yang dapat kita lakukan, tetapi masih ada hal-hal yang lain yang perlu kita lakukan. Cuma saya hanya menjelaskan seperti yang terdapat di dalam materi saya gitu. Nah, berhubung saya telah siap menjelaskan apa maksud dan apa-apa saja kegiatan yang terdapat dalam proses promosi pelayanan di perpustakaan. Nah, jadi diantaranya ada 9 tadi gitu. Mungkin dalam penyampaian kali ini hanya cukup segini saja yang dapat saya sampaikan, dan lebih dan kurang saya mohon maaf. Pesan saya untuk kawan-kawan, tetap belajar, tetap semangat walaupun dalam keadaan seperti ini. Yang penting kita tetap santai tapi pasti. Saya tutup pembahasan pada hari ini. Akhir kata, saya Irfan Munadi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah aja.